telaga Nabi Muhammad SAW. Kalau kita semua dapat sungai-sungai di surga, maka Nabi SAW mendapatkan hal yang lebih istimewa. Ya. Dikenal dengan telaga Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi sempat disinggung masalah Al-Kautsar ya. Dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3 yang masyhur, tentu umumnya kaum muslimin hafal surah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat kepada Rabbmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Nah, di sini makna yang tadi yang saya bilang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sebenarnya Al-Kautsar makna lebih tepatnya sebagaimana dalam hadis adalah itu, telaga di surga itu. Kemudian dalam hadis yang merincikan masalah telaga Nabi SAW, kita bisa bayangkan bagaimana luar biasa besarnya, mewahnya telaga tersebut. Telaga air ya. Hadis nomor 43 dari awal belajar, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, "Telagaku sejauh perjalanan sebulan. Airnya lebih putih daripada susu. Baunya lebih harum daripada kasturi. Bejananya sebanyak bintang di langit. Siapa yang minum darinya, maka tak akan merasakan dahaga selama-lamanya." Ya, perhatikan sifatnya, saya ulangi. Telagaku kata Nabi SAW. Dan kita bisa berkunjung kepada Nabi SAW di surga. Bisa bertemu setiap saat. Ya. Telagaku sejauh perjalanan sebulan. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana lebarnya, luasnya. Jalan sebulan baru dapat ujungnya. Telaga Nabi SAW. Airnya lebih putih daripada susu. Baunya lebih harum daripada kasturi. Ya. Bejananya sebanyak bintang di langit. Miliaran jumlah bejananya. Siapa yang minum darinya sekali aja, maka tak akan merasakan dahaga selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari, jilid 11 halaman 463 dan Muslim jilid 15 halaman 64. Hadis yang kedua dalam sifat telaga Nabi SAW adalah hadis nomor 44 dari awal belajar. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, "Luas telagaku seperti antara Aila dan Sana'a di Yaman. Di dalamnya terdapat bejana-bejana sebanyak jumlah bintang di langit." Kemudian hadis selanjutnya, hadis nomor 45, Abu Hazim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Aku datang lebih dahulu daripada kalian di telaga. Ya. Siapa yang lewat di hadapanku, maka ia minum. Dan siapa yang minum, maka ia tidak akan merasakan dahaga selamanya. Sungguh berapa orang datang kepadaku, aku mengenal mereka dan mereka mengenalku, kemudian dihalangi antara diriku dengan mereka." Nah, jadi yang dimaksud di sini teman-teman sekalian adalah ada haud, ada kautsar. Al-Kautsar telaga di surga. Haud telaga di mahsyar. Setelah timbangan amal kita lewati, kita akan minum dari telaga Nabi SAW. Di surga ada lagi telaga Nabi SAW ya, seperti kalau kita sungai ya di istana orang-orang biasa, maka ini khusus tadi Al-Kautsar untuk Nabi SAW. Makna daripada perkataan Nabi SAW, siapa yang lewat di situ akan aku berikan minum. Itu wewenang yang Nabi SAW diberikan oleh Allah yang maha tinggi. Dan dia kalau minum sekali saja, seteguk saya tidak akan pernah haus selamanya, sampai dia masuk ke dalam surga. Ada riwayat lain yang menjelaskan haudku di mahsyar itu berasal sumbernya dari surga. Apakah itu dari Al-Kautsar atau yang lain, Allahu a'lam, tapi yang jelas dia sumber airnya dari surga. Jadi kita sudah minum air surga sebelum masuk ke dalam surga di sini, di haud Nabi SAW. Semoga kita Allah berikan minum dari tangan suci beliau SAW. Kemudian juga potongan yang berbunyi, akan datang orang-orang yang aku kenal dan mereka mengenalku, maksudnya sempat masuk Islam di tangan Nabi SAW. Tapi dihalangi, mereka tidak boleh datang pada saat itu. Hadis selanjutnya nomor 46, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, "Yang terletak di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman, dan mimbarku terletak di atas telagaku." Hadis ini riwayat Bukhari jilid 11 halaman 465 dan juga Muslim jilid 9 halaman 62. Hadis ini menjelaskan juga bahwasanya Nabi SAW memaknakan antara rumahnya dengan mimbarnya taman dari taman surga. Nah, ini ada sebab penyebutan hadis bahwasanya satu hari Nabi SAW pernah keluar
kemudian melihat ada beberapa sahabat yang sedang berzikir, ada yang sedang sholat, ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang saling menasihatin, maka Nabi SAW melihat perbuatan tersebut mengatakan ini adalah taman dari taman surga. Kemudian mimbarku ada di atas telagaku. Ya, ini seperti maknanya yang Nabi SAW sampaikan. Ya. Mimbar yang beliau pakai dulu, atau memang ada mimbar Allah siapkan khusus, nanti beliau jadi bisa melihat semua umatnya yang datang minum dan mempersilahkan mereka. Hadis selanjutnya nomor 47. Dari awal kita belajar, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, sungguhnya aku berada di atas telaga sehingga aku melihat orang yang masuk kepadaku di antara kalian, atau dari antara kalian. Jadi Nabi SAW di atas mimbarnya, di atas telaga, jadi bisa melihat siapapun yang datang gitu. Ya. Dan beliau mengetahui umatnya dari bekas-bekas uduknya. Karena bekas uduk kita akan mengeluarkan cahaya yang terang. Karena beliau pernah mengatakan begitu, aku ingin sekali melihat saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan, karena adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku nanti, saudara-saudaraku yang datang sepeninggalku. Ya. Kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengenal mereka? Kata Nabi SAW, dari tempat wudhu mereka akan keluar cahaya yang terang. Ibnu Abi Mulaika pernah berdoa, ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari kembali ke belakang atau murtad atau muncul fitnah dari agama kami. Nanti setelah mendengar hadis ini, kita harusnya berlindung kepada Allah SWT. Orang yang sudah meninggal dalam keadaan Islam, udah dijamin bagi dia. Gak ada keraguan, orang muslim masuk surga. Ya, selama dia tidak batalkan keislamannya. Tapi yang jadi masalah adalah kita ini. Ya, yang belum tahu. Semoga Allah meninggalkan kita di atas iman dan Islam. Allahumma amin. Hadis selanjutnya masih masalah telaga Nabi SAW. Hadis nomor 48 dari awal kita belajar. Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan bejana-bejana telaga? Beliau menjawab, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bejana-bejananya lebih banyak dibandingkan jumlah bintang di langit. Ini Nabi SAW sumpah, bintang di langit karena banyaknya, ilmu cuma bisa bilang miliaran. Sejumlah itu bahkan lebih banyak, kata Nabi SAW, dari bintang di langit. Dan demi Allah kami percaya ini. Tidak ada keraguan dalam masalah ini. Ya. Yaitu di malam yang gelap lagi cerah. Bagaimana bintang-bintang bisa kelihatan di malam gelap dan cerah? Lebih banyak daripada itu jumlahnya. Siapa yang minum dari bejana surga, maka ia tidak akan dahaga selamat. Di dalamnya atau didatangkan di telaga itu keran dari surga. Siapa yang minum darinya, maka ia tidak akan merasa dahaga. Luasnya seperti panjangnya antara Amman dan hingga Aila. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Hadis ini riwayat Muslim di 15 halaman 62. Dari hadis sahih ke hadis sahih penjelasan tentang masalah ini. Ya. Jadi mirip seperti tadi. Hadis selanjutnya hadis nomor 49. Thauban radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah SAW, telagaku seluas antara Aden hingga Amman. Ya, ini maksudnya dua kota, Aden di Yaman, Amman ya, juga sekitar Jazirah Arab. Ini jauh sekali jaraknya. Telaga seluas itu. Rasanya lebih manis daripada madu, warnanya lebih putih daripada susu. Gelas-gelasnya sebanyak bintang gemintang di langit. Siapa yang minum darinya, maka tidak akan merasa dahaga setelah itu selamanya. Manusia yang mula-mula datang kepadaku adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, yang kusut rambutnya, kotor pakaiannya, dan tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu yang tertutup, tidak dinikahkan dengan wanita-wanita yang berkecukupan, orang-orang yang memberikan segala yang mereka milikin, tapi tidak diberikan apa yang menjadi hak mereka. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa mereka? Kenapa muhajirin dari Mekah? Coba renungi teman-teman. Bayangkan kita beberapa detik ke depan ini menjadi penduduk Mekah di masa Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi di Mekah. Waktu itu kondisi rumah masih dari tanah liat. Ya. Masih sangat sederhana Mekah. Jangan Anda bayangkan seperti building-building besar kayak sekarang. Gemerlapan dengan lampu. Semua hotel-hotel mewah, AC. Ya. Semua fasilitas air zam-zam, ada yang dingin, ada yang biasa. Masjidnya luar biasa. Ya. Indahnya, bersihnya. Ribuan, ratusan ribu pegawainya membersihkan masjid. Bukan seperti itu. Ka'bah masih nggak ada apa-apa di sekitarnya kecuali bangunan orang-orang. Penuh dengan patung-patung pada saat itu. Sedikit sekali orang yang bisa membaca di Mekah. Orang masih buta huruf, gitu kan. Yang kaya menindas yang miskin, mereka makan bangkai, mereka tawaf di Ka'bah telanjang, sebagaimana ciri orang-orang jahiliyah. Anda bayangkan kalau kita pada saat itu
berada di Mekah. Ada satu orang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Itu ciri Nabi Muhammad SAW. Ngaku Nabi. Yang ikut masuk surga, yang tidak ikut masuk neraka. Bayangkan, ancamannya begitu. Anda bayangkan ada di posisi Mekah pada saat itu. Saya kadang-kadang coba merenungi dan membayangkan bagaimana pada saat Nabi SAW naik di bukit Abi Kubais, ya. Kemudian mengatakan kepada orang-orang Quraisy pada saat itu tanpa ada pengeras suara, ya. Orang yang dikenal di Mekah iya, tapi belum ada, tidak bisa baca, nggak bisa nulis, dan masih ada orang lebih kaya daripada Nabi SAW pada saat itu. Ya. Kemudian dia mengatakan, wahai Quraisy. Bayangkan kita hadir situ. Dia mengatakan, wahai Quraisy, kita dipanggil semuanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau saya bilang di luar pintu gerbang Mekah ini, di belakang gunung ini ada pasukan yang akan menyerang Mekah, apa kalian percaya? Kata orang Mekah, apa? Iya benar, kami percaya. Karena kau tidak pernah bohong pada kami sekalipun. Ya. Lalu apa kata Nabi SAW? Perhatikan kalimat terakhirnya ini. Ya. Kata Nabi SAW, ketahuilah aku adalah utusan Allah, di antara kedua tanganku ada siksa yang pedih. Maksudnya apa? Yang tidak mau ikut ini, tidak mau mengaku aku sebagai Nabi, masuk neraka, disiksa.